Halo, kami dari kelompok 12, saya Muhammad Hiroiko. Dan saya, Talia Kusuma Wardani, akan mempresentasikan tentang Competitive Challenge of Human Research. The next agenda for competitive human research. Secara khusus, ini menceritakan bagaimana manajer dan profesional HR bersama-sama dapat memperjuangkan organisasi kompetitif di masa depan. Jika manajer dan profesional SDM ingin menjadi juara kemampuan organisasi, maka agenda baru untuk praktek SDM dan profesional SDM harus muncul. Di sini, kita akan menjelaskan tentang challenge 3, 4, dan 5. Challenge 3. Perusahaan yang tidak kompetitif yang diukur dengan laba dengan tidak adanya posisi monopoli yang berkelanjutan akan gagal. Profitabilitas akan terus menjadi masalah bisnis di masa depan, tetapi jalur yang diterima menuju profitabilitas kemungkinan akan berubah. Profitabilitas harus berasal dari beberapa kombinasi peningkatan, pendapatan, dan penurunan biaya. Sebagian besar inisiatif ini berfokus pada elemen biaya persamaan profitabilitas. Mereka dirancang untuk mengurangi biaya tenaga kerja, proses produksi, atau pengeluaran bisnis lainnya. Intinya bukanlah mengganti biaya dengan pertumbuhan, tetapi untuk menemukan cara untuk mengalami pertumbuhan yang menguntungkan. Tanpa fokus pertumbuhan, para eksekutif tidak memiliki visi masa depan yang menarik. Tiga pola utama yang diimplikasikan human resource. Pertumbuhan melalui peningkatan pelanggan yang melibatkan upaya perusahaan untuk membujuk pelanggan saat ini untuk membeli lebih banyak produknya. Yang kedua, untuk menuju pertumbuhan dengan memanfaatkan kompetensi inti, yaitu menciptakan produk baru, memunculkan tantangan mendasar dalam mengubah pengetahuan penelitian menjadi produk pelanggan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan melibatkan merger, akuisisi atau usaha patungan. Kompatibilitas finansial dan strategis lebih mudah dinilai daripada kompatibilitas budaya. Akibatnya banyak merger yang gagal karena atribut organisasi dari perusahaan yang digabungkan sangat berbeda. Selanjutnya, ada challenge 4. Kapabilitas organisasi adalah DNA daya saing. Itu adalah hal-hal yang selalu dilakukan organisasi yang lebih baik daripada pesaingnya. Misalnya, kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang dipasarkan atau fleksibilitas keuangan untuk merespon secara agresif di banyak pasar secara bersamaan, atau kemampuan untuk bergerak lebih cepat di pasar atau untuk menarik dan mempertahankan ekspatriat global yang efektif. Kemampuan organisasi lunak lebih sulit untuk dibuat dan ditiru. Organisasi bekerja dalam 4 arah, yaitu yang pertama, membangun kemampuan kepercayaan. Yang kedua, menjadi tanpa batas. Yang ketiga, horizontal dan eksternal. Dan yang terakhir, pembelajaran mencapai perubahan. Manajer umum perusahaan memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan mendorong kemampuan lainnya untuk meningkatkan daya saing. Profesional HR perlu membingkai apa yang mereka lakukan dalam kaitannya dengan kapabilitas yang harus mereka ciptakan. Aktivitas ini sekarang harus dilakukan untuk kepentingan menciptakan satu set kemampuan organisasi. Dalam organisasi yang sukses, apapun industri atau area, kompetensi individu diubah menjadi kapabilitas organisasi. Manajer dan profesional HR harus terus mencari kemampuan yang diperlukan untuk sukses. Challenge 5. Manajer, karyawan, dan organisasi harus belajar untuk berubah lebih cepat dan lebih nyaman. Profesional HR perlu membantu organisasi mereka untuk berubah. Mereka perlu mendefinisikan model organisasi untuk perubahan, untuk menyebarkan model itu ke seluruh organisasi, dan untuk mensponsori penerapannya yang sedang berlangsung. Karena waktu siklus semakin pendek dan laju perubahan meningkat, profesional HR harus berurusan dengan banyak pertanyaan.
pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita berubah dan belajar lebih cepat. Yang kedua, bagaimana kita menghormati masa lalu dan beradaptasi untuk masa depan. Yang ketiga, bagaimana kita melibatkan hati dan pikiran setiap orang dalam organisasi untuk berubah. Yang keempat, bagaimana kita menentukan praktik SDM mana yang harus diubah untuk transformasi dan mana yang dibiarkan sama untuk kontinuitas. Kebanyakan eksekutif dapat memberikan pidato merinding tentang perlunya perubahan dan konsekuensi mengerikan dari kegagalan untuk berubah. Tetapi, terlalu sering para eksekutif itu sendiri tidak berubah. Mereka tidak menjalankan apa yang mereka bicarakan karena karyawan lebih meniru apa yang dilakukan para eksekutif daripada apa yang dikatakan. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan kegagalan banyak upaya perubahan baik di tingkat pribadi maupun organisasi. Profesional HR memiliki kewajiban unik untuk menantang eksekutif yang kuat dan sukses untuk bertindak sesuai dengan perkataan mereka, mempelajari cara bersikeras tanpa kurang ajar, menuntut tanpa bersikap tidak sopan, dan bertahan tanpa memaksa akan menjadi bagian dari tantangan perubahan profesional HR. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.